Shalom, puji Tuhan kita ada di hari ini untuk ibadah live streaming, di mana kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dia selalu baik dan Dia selalu menolong kehidupan kita. Dan hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian yang berkata sungguh besar saja. Bagimu segala puji.
besar Saga Group, puji nama Tuhan, di hari ke-27 bulan Juni ini, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan boleh kita alami di rumah, di pribadi masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Untuk itu kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan kembali dengan tema menjadi garam dan terang memasuki new normal. Sebelumnya mari kita mau satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, kasih anugerah Tuhan, pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam pribadi kami, dalam keluarga, dalam lingkungan kerja kami. Semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba dengan kuasa-Mu, wibawa dan otoritas dari Allah sendiri. Dan Engkau menguasai setiap kami, keluarga besar Saga Group, dengan hati seorang murid yang mau diajar, dibentuk, disempurnakan, semakin serupa ke arah Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, menjadi garam dan terang memasuki new normal. Kita akan baca dalam Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Perikopnya garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Saudara, ada garam dan terang. Sebelum kita membahas, kita aplikasikan makna garam dan terang dalam hidup kita, terlebih dahulu mari kita mau belajar. Garam adalah dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kita harus memahami dulu makna dari benda atau bumbu, salah satu bumbu di dapur ibu-ibu nih yang namanya garam, ya. Nah, perhatikan yang pertama, garam itu warnanya putih, melambangkan kesucian. Makin mahal dia warnanya makin bersih, makin putih ya. Garam yang beriodium ya, di Saga itu ada. Nah, warna putih dari garam melambangkan kesucian, kemurnian, yang memberi makna kita diutus untuk terus menjunjung tinggi norma kehidupan. Putih selalu identik dengan suci, ya, bersih, kehidupan yang bersih, kehidupan yang transparan, ada kejujuran, kerajinan kerja dalam percakapan, tingkah laku dan pergaulan. Makna suci, putih, jujur ini harus ada pada saudara dan saya. Jadi makna garam yang pertama, dia punya tekstur itu warnanya putih ya, melambangkan kesucian, kemurnian, yang memberi makna kita diutus untuk menjunjung tinggi norma kehidupan, kejujuran, kerajinan dalam percakapan, dalam tingkah laku dan dalam pergaulan, tidak cemar oleh dunia. Itu yang pertama kalau kita bicara soal garam. Yang kedua, garam adalah pengawet. Ya, ada ikan yang diasinkan, daging dendeng yang dikasih garam ya. Garam adalah pengawet, punya daya antiseptik, tidak membuat daging cepat busuk ya. Yang memberi makna kita punya daya kasih yang berguna untuk menyingkirkan kejahatan.
kebusukan. Kalau ada garam, yang pertama dia putih, jujur, ya, dikatakan dia melambangkan orang yang menjunjung tinggi makna kesucian, kejujuran, baik dalam bermasyarakat, bekerja, berkeluarga. Garam yang kedua, dia bisa mengawetkan, ya, ikan diasinkan, daging dibuat dendeng dikasih garam, sehingga kebusukan, ya, tidak kena kepada daging, kepada ikan yang digaram tadi. Dia menyingkirkan kebusukan. Ya, kebusukan tidak bisa masuk karena ada garam. Yang ketiga, garam memberi rasa, bermakna bahwa kehadiran kita memberikan rasa, menjadi saluran sukacita dan menjadi saluran rahmat, lawatan Tuhan terjadi. Kita makanan semahal apapun, kalau dia sayur-sayurannya misalnya capcay, sayurannya mahal-mahal kan, kasih bakso, dikasih daging, dikasih wortel, dikasih semualah. Capcay itu 10 macam sayur-sayuran. Nah, semahal itu isinya dia dimasak, lalu ibu yang memasak lupa menaruh garam. Makanan yang mahal itu jadi hambar. Garam sangat juga dibutuhkan untuk ada rasa. Kehadirannya mendatangkan rasa, menjadi saluran sukacita dan arus rahmat anugerah Tuhan. Yang kedua, kalau tadi garam, sekarang terang yang kita sedang bahas nih ya di Matius pasal 5 ini. Terang untuk dilihat, tidak bersembunyi, pemandu, pembimbing seperti lampu mercusuar di pelabuhan. Kalau kapal mau masuk di pelabuhan Jayapura, itu ada mercusuar yang memandu supaya kapal itu masuk di tempat yang pas, tidak menabrak dan lain sebagainya, ya. Atau lampu di bandara yang mengarahkan pesawat terbang untuk mendarat. Ini memberi arti bahwa melalui kehadiran dan kesaksian hidup kita, banyak orang dapat melihat, banyak orang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus melalui kesaksian. Contoh dalam teladan kekudusan hidup, kita juga menjadi pembimbing, pendamping yang mengarahkan banyak orang untuk bertemu dengan Yesus. Nah, kalau saudara sudah paham betul makna dari garam, makna dari terang, baru kita mau membahas bagaimana kita ini menjadi terang dan garam memasuki new normal, ya. Tadi dikatakan kita adalah garam dan terang. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak akan ada air mata. Orang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangannya. Orang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa-masa sulit yang dialaminya. Tetapi orang tersebut akan selalu mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kalau Anda mau menjadi garam, Anda mau jadi terang, memasuki new normal, Anda sudah paham apa itu garam, apa itu terang. Yang pertama, pastikan kita sadar sebagai anak-anak Tuhan, ya, sedekat apapun kita dengan Tuhan, bukan berarti tidak akan ada air mata, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti hidup itu lurus-lurus dan tidak ada gelombang-gelombang mewarnai hidup kita. Tetapi yang pasti penyertaan Tuhan ada. Sehingga kita tidak bisa beralasan, bagaimana mau jadi garam, bagaimana mau jadi terang. Oh, hidupku kalut, hidupku banyak masalah. Ya, tidak demikian. Dengan masalah pandemi COVID-19 ini, fokus kita jangan dibelokkan. Kita harus terus lurus, kudus, fokus pada Tuhan Yesus. Dalam pergumulan pasti ada harapan. Di padang gurun pun kita akan dipelihara oleh Tuhan. Ingat bangsa Israel, 40 tahun pakai sendal nggak ganti-ganti. Sekarang sendal semahal apapun, merek mahal seperti apapun, dipakai tuh tahan setahun, 2 tahun sudah hancur. Tetapi 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, pakai teropa, pakai sepatu, tidak ganti-ganti.
ya. Dan di padang gurun itu Tuhan kasih menaungi awan ketika panas, malam sebagai terang dengan tiang api. Nah, tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk mengatakan, nggak usahlah bicara menjadi terang dan garam, kita sendiri lagi banyak masalah, ya. Tidak demikian. Biarlah Tuhan berdaulat sepenuhnya atas hidup kita karena Ia tahu waktu yang tepat untuk memberi yang terbaik buat saudara dan saya. Satu tekad kita setiap bangun pagi, Tuhan aku ini garam, lengkapi aku untuk aku bisa menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Kalau ini terus kita minta saudara, maka saya percaya bahwa penyertaan Tuhan itu akan jadi buat kita sekalian. Pandemi COVID-19 yang melanda dan mengancam umat manusia secara global telah mengubah cara berpikir, ya, berperilaku dan berelasi kita dengan orang lain dan lingkungan. Kalau dulu tandanya sayang kita harus peluk kalau ketemu, kalau itu hubungannya dekat, cipika cipiki. Sekarang yang seperti itu harus dijauhi, ya. Kalau dulu kita senang kumpul keluarga besar, dari nenek kita, kakek kita, om, tante, sekarang semua dibatasi. Maka dengan COVID-19 ini, perilaku kita, cara berpikir, berelasi kita dengan orang lain dan lingkungan sangat berubah gratis, ya. Pandemi virus corona ini telah membentuk kehidupan normal yang baru. Hal yang tidak normal seperti pembelajaran jarak jauh, bekerja dari rumah, hingga berbisnis dari rumah akan menjadi gaya hidup baru. Kita pun terbiasa bersosialisasi lewat sarana virtual. Ya. Ini model baru. Inilah yang disebut new normal. Bagaimana dalam kondisi sekarang harus kerja dari rumah? Bagaimana sekarang kita layani pembeli, dulu sembarang masuk ke area Saga, sekarang ini periksa suhunya, cuci tangan, disemprot ruangan, ulang-ulang, ya. Kita harus jadi garam di sana, kita harus jadi terang. Jangan justru kita yang melanggar tatanan kehidupan baru ini. Udahlah, nggak perlu diperiksa-periksa, kita sehat kok. Tambah lama lagi harus setiap orang diperiksa suhunya, tambah lama lagi, tambah repot lagi, harus disemprot setelah jam tutup, dirapikan semua, lalu disemprot ruangan supaya steril, besok pagi dibuka. Jangan peraturan ini dibuat di perusahaan oleh pemerintah, di bawah pengawasan kesehatan, dinas kesehatan, justru kita yang melanggar semuanya itu. Kita harus jadi garam, kita harus jadi orang pertama yang menerapkan itu semua. Terapkan dalam diri saudara dan kita semua. Sekarang saatnya disiplin itu. Sekarang saatnya hidup dengan tatanan yang baru. Dimulai dari siapa? Dari saya. Dan harus hari ini saya memulainya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu yang harus ada dalam pemahaman saudara untuk bisa menjadi garam, menjadi terang Kristus di era new normal ini. Bahkan dalam hal transaksi yang sebelumnya menggunakan uang tunai, kini lazim memanfaatkan dompet elektronik, ya. Orang lebih suka pegang HP-nya, lalu SMS banking, ya, semua bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka, bersentuhan, kontak, ya. Ini yang terjadi saat ini di era new normal, ya. COVID-19 membuat dia berhasil membuat mereka yang gaptek menjadi jauh lebih fasih berdigital. Mau tidak mau semua harus belajar. Mengurung diri secara sukarela, ya. Bisa tahan diri. Wah, biasanya kalau dari Jumat, hari Sabtu, pikiran bangun tidur sudah mall, belanja. Ke pantai, ke
ke tempat-tempat ini, hiburan dan lain sebagainya. Ya, sekarang ke tempat seperti itu diatur. Tidak bisa lagi ke mall, datang ke Saga, bawa anak, bawa kita punya anak tiga-tiganya dibawa, kita kerja, dijemput suami pulang, dijemput anak main dulu, belanja dulu, cari ini, cari itu, makan es krim dulu. Yang seperti itu saat ini ditahan terlebih dahulu. Ya, nah, demikian juga orang sekarang membuat ada perhatian kepada kesehatan, cuci tangan lebih sering. Kalau kita tidak adaptasi dengan cara hidup baru, kita tidak bertahan menghadapi COVID-19. Gaya baru ini kita kenal dengan istilah pola hidup bersih, sehat. Cuci tangan, pakai masker, hindari kerumunan, jaga imunitas dan istirahat, aktivitas seimbang, asupan gizi baik, kendalikan penyakit. Ini harus bisa dan kita biasakan gaya hidup ini. Hanya ada cara yang terbaik adalah menerapkan standar kesehatan ini, mendisiplinkannya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, saudara yang kekasih, mau tidak mau kita sekarang harus menjadi pelaku. Kalau saudara mendengar istilah begini, wah mereka ini garda terdepan untuk mengatasi COVID-19. Siapa tuh garda terdepan? Itu mereka yang di lapangan, yang di rumah sakit, perawat, mantri, dokter, pokoknya semua tim medis yang berkontak langsung dengan orang-orang yang sakit, polisi, TNI yang kontak langsung dengan masyarakat banyak. Kita berpikir seperti itu. Tetapi saya mau katakan garda terdepan itu adalah saya dan saudara. Kalau kita sebagai anggota masyarakat mendukung full aturan pemerintah di dalam pengawasan dinas kesehatan, protokoler tadi, cuci tangan, keluar pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan orang banyak, kontak, bersentuhan, berjabat tangan. Kalau kita merasa itu sangat penting dan menjadi kebutuhan kita, maka kita akan menerapkannya dari hari ke hari. Itu menjadi gaya hidup kita di era new normal. Tanpa sadar, saudara akan jadi orang-orang yang di garda terdepan, orang-orang yang menyukseskan pemutusan angka COVID-19 ini terus bertambah di kota kita. Tanpa kita sadari, ketika itu jadi gaya hidup kita, datang ke areal kerja, pakai masker, sampai di tempat kerja cuci tangan, lalu diperiksa suhu tubuh kita hari itu dalam keadaan baik atau tidak, lalu kita bekerja, beraktivitas, tidak banyak bicara, tidak baku kontak dengan teman, ya, kita layani pembeli dengan tetap menerapkan peraturan-peraturan ini, melayani para konsumen. Kita kontak dengan teman satu tim, satu pelayanan, satu pekerjaan juga dengan tetap menerapkan ini. Maka saudara adalah orang-orang di garis depan, orang-orang yang ambil bagian membuat COVID-19 ini akan terus turun angkanya, bukan seperti sekarang naik. Ya, kota Jayapura ini sudah kedua dari kota Jakarta jumlahnya. Saudara menjadi garam dan terang di masa new normal ini, Anda pasti tidak akan lupa membawa masker. Anda pasti tidak akan lupa memakai masker ketika keluar, ketika ada di lingkungan tempat kerja. Anda pasti tahu menjaga kesehatan. Kita tidak sembarang makan, karena apa? Ketika asupan gizi, asupan istirahat, tidur tidak cukup, ya, itu semua akan mempengaruhi kesehatan kita, dan akhirnya kita akan ambruk, kita akhirnya menjadi orang-orang yang terkena virus itu. Kalau saudara sadar bahwa sesungguhnya garda terdepan itu bukan sekedar pasukan tim medis, pasukan TNI, penyuluh, gugus
COVID-19 ini di kota kita, di lingkungan kita, tetapi sayalah garda terdepan. Kalau saya tidak jaga diri, kalau saya tidak memenuhi protokol kesehatan, saya tidak jadi garam, saya tidak jadi terang, saya tidak jadi berkat, bahkan saya jadi sandungan. Apa saudara tidak malu kalau kita tiba-tiba kena sweeping lalu memakai jaket? Apa tuh? Orang kepala batu, OKB. Saya pikir orang kaya baru, tapi orang kepala batu. Wow. Ya, itu sudah seperti garam yang tidak dikatakan, yang kalau garam sudah tidak ada rasanya, mau diapakan lagi. Kalau kita justru yang kena disiplin di lingkungan kerja, disiplin di jalan raya, disiplin di tengah masyarakat, kita tidak jadi terang dan garam. Artinya saudara dan saya adalah orang-orang yang di depan. Kita harus jadi contoh, kita harus menjadi teladan dalam menerapkan semua peraturan-peraturan yang ada. Di tempat kita bekerja, peraturan pekerjaan, peraturan kinerja yang diterapkan perusahaan. Biarlah kita jadi orang-orang terdepan yang mematuhi itu, bukan justru melanggar. Mari pastikan bahwa di sini Matius mengajar saudara dan saya menjadi garam, menjadi terang. Ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bagaimana kita mau jadi berkat kalau datang lupa tidak pakai masker? Pekerjaan-pekerjaan yang harus pakai sarung tangan kita tidak ikuti. Gak enak kalau pakai sarung tangan, panas. Yang harus pakai tutup supaya rambut tidak berjatuhan, kita tidak ikuti. Ya, banyak hal saudara. Peraturan dibuat itu bukan untuk dilanggar untuk anak-anak Tuhan, tetapi untuk ditaati, diterapkan. Dan biarlah tatanan kehidupan baru ini menjadi gaya hidup kita sekarang untuk semuanya itu. Sehingga saudara akan jadi teladan, jadi berkat. Engkau akan membawa pengaruh seperti garam tadi dikatakan. Ya, dia membawa pengaruh yang positif. Dia menjadi penuntun kalau dia itu terang seperti mercusuar, menjadi penuntun bagi kapal-kapal. Dan saudara, ketika ada pemilihan karyawan, ada pemilihan dari perusahaan yang terbaik, itu adalah saudara, itu adalah Anda. Sebab kita menerapkan segala sesuatu dan menaruh dalam diri kita, kalau aku garam, kalau aku terang. Dan kalau terang itu redup, kalau garam itu tidak asin lagi, apa gunanya aku hidup? Ya, standarnya bukan cuma untuk perusahaan, bukan cuma untuk negara, tetapi kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidupku untuk Tuhan. Rasul Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Maka kalau Kristus dalam kita, kita akan paham bagaimana menjadi garam. Kehadiran kita ditunggu, sebab kehadiran kita bawa pengaruh yang positif. Kita akan membawa orang datang kepada Tuhan, menuntun seperti kapal dituntun sinar mercusuar. Kehidupan kita membuat teman yang dalam pergumulan dikuatkan, yang sakit disembuhkan lewat doa kita, yang hidupnya sedang dalam beban berat lewat terang yang kita bawa, Kristus yang ada dalam kita. Orang bisa bertemu dengan Kristus. Rindukan saudara menjadi terang, rindukan saudara menjadi garam. Itu hanya bisa dikerjakan apabila kita intim dengan Tuhan.
Sebab itu carilah Tuhan di atas segalanya. Jaga hubungan, jaga jam pribadi, bersekutu dengan Tuhan, engkau akan mampu menjadi garam, menjadi terangnya di tempat kerja, di tengah masyarakat, di gereja, bahkan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik bagi keluarga besar Saga, mulai dari owner, para pemimpin, manajer, bidang-bidang yang ada di dalam Saga Tuhan. Engkau memberkati manajemen yang ada, memberkati semua karyawan, karyawati Tuhan, memberkati areal Saga yang sudah ada di kota Jayapura ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah kehadiran Saga di kabupaten, di kota menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan kehidupan keluarga besar Saga. Kalau hari ini ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang dalam pergumulan, Tuhan bawa pada jalan keluar, berikan kemenangan. Jadikan kami garam, jadikan kami Tuhan terang-Mu dimanapun kami berada. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Waktu